Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabillah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dalam pelajaran Sirah. Sirah kali ini masih di pelajaran 2, masuk ke bagian E dan F. Sebelum kita mulai belajarnya, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman, warzuqni fahman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, wa 'allimni ma yanfa'uni, wazidni ilma. Yang akan kita pelajari hari ini adalah Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi, dan Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuannya adalah kita akan mencoba memahami upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Kita mulai dari bagian E. Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Di sini penjelasannya Bu Nafi bagi dua ya. Keadaan ekonomi sebelum datang Islam ke Madinah dan keadaan ekonomi sesudah datang Islam ke Madinah. Sebelum datangnya Islam ke Madinah, perekonomian dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, suku yang terpandang di sana, suku Aus dan suku Khazraj, justru malah bersaing untuk menguasai perekonomian. Akibatnya mereka menjadi lemah dalam perdagangan. Nah, kesempatan ini digunakan oleh Yahudi untuk memperburuk keadaan dengan cara mereka membuat senjata untuk kedua suku tersebut. Nah, sehingga kedua suku tersebut tambah sibuk untuk saling bermusuhan tanpa memperdulikan perdagangan mereka. Nah, akhirnya Yahudi menguasai perekonomian di Madinah dan kemudian menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan. Sesudah datangnya Islam ke Madinah, Nabi Muhammad mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj dipersatukan menjadi satu golongan, yaitu golongan Ansor. Nah, kaum Ansor ini mulai kembali menata kehidupan mereka dan ditambah juga menanggung kehidupan kaum Muhajirin. Nah, tentu keadaan ini cukup menyulitkan ya buat kaum Ansor. Oleh karena itu, Nabi Muhammad membantu mereka dengan mengatur perekonomian untuk kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Bagaimana Nabi Muhammad membantu dalam mengatur perekonomian? Usaha Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah dalam kegiatan perekonomian adalah dengan mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Jadi di sini Nabi Muhammad membagi tugas antara Muhajirin dengan Ansor. Bagi kaum Muhajirin yang mempunyai keahlian berdagang, mereka segera memulai untuk berdagang ke pasar. Sementara kaum Ansor yang memiliki kemampuan pertanian segera menggarap lahan pertaniannya bersama kaum Muhajirin yang punya keahlian bertani. Sedangkan bagi kaum Muhajirin yang miskin, yang tidak mempunyai keahlian apapun, maka Nabi menyediakan tempat tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi. Nah, bagi mereka yang miskin dan lemah tadi, kehidupan sehari-harinya ditanggung bersama oleh kaum muslimin yang perekonomiannya kuat. Mereka yang tinggal di serambi masjid itu dikenal dengan Ahlu As-Sufah, yang artinya orang yang berbantalkan pelana kuda untuk tidur. Dengan pembinaan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka kehidupan bangsa Madinah semakin tertata rapi dan bisa dinikmati oleh kaum Muhajirin.
Mereka bisa hidup berdampingan dengan rukun antara Ansor, Muhajirin, dan Yahudi. Bersamaan dengan lancarnya kehidupan ekonomi masyarakat Madinah, turunlah beberapa wahyu, diantaranya seperti syariat perdagangan, larangan riba, larangan judi, larangan minum arak, anjuran bersedekah, perintah zakat, dan perintah sholat. Rasulullah lalu mengembangkan perekonomian di Madinah dengan menerapkan beberapa aturan-aturan dalam berdagang. Antara lain, yang pertama, dalam berdagang dilarang bersumpah palsu. Jadi di sini contohnya, kalau lagi jualan menawarkan barang tidak boleh bersumpah dengan kata-kata misalkan, sumpah ini barangnya asli kok, bagus. Nah, padahal dia tahu kalau barang itu bukan asli, tapi dia pura-pura bersumpah itu barang asli. Itu nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, membantu yang membutuhkan. Ini jelas ya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan riba. Nah, ini dia juga nggak boleh nih. Sesuai dengan harganya. Tidak boleh dilebihkan. Misalkan kamu jualan, ini kalau beli 2 1.000, tapi kalau beli 1 harganya jadi 600 ya. Nah, itu nggak boleh tuh. Yang keempat, berdagang dengan benar dan jujur. Jadi kalau ada barang dagangannya yang rusak atau cacat, harus disebutkan atau harus diberitahu ke pembeli. Yang kelima, tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli. Jadi sengaja menyimpan barang dagangan agar suatu saat nanti ketika barang dagangan tersebut sudah mulai jarang, dia menjualnya dengan harga yang mahal. Nggak boleh ya. Nah, dengan membina dan membangun perekonomian yang menggunakan sistem perdagangan yang baik, maka Madinah pada saat itu menjadi pusat perdagangan di wilayah Jazirah Arab. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Nabi Muhammad menetapkan kekuatan iman dan kekuatan akidah sebagai pertahanan yang utama dalam negara. Kemudian Nabi juga membuat dustur, undang-undang yang dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini sudah sering dibahas ya. Di awal materi Sirah juga sudah disebutkan tentang Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah memuat ketetapan hak dan kewajiban bagi muslim dan non-muslim. Nah, kamu silakan lihat ya di buku paketnya halaman 34 sampai 35. Di situ ada isi Piagam Madinah. Paling enggak kamu hafalkan 3 ya, isi Piagam Madinah. Piagam Madinah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Pembentukan masyarakat Madinah dapat diartikan sebagai terbentuknya negara Islam. Negara tersebut memiliki unsur-unsur diantaranya kepala negara. Nah, di masyarakat Madinah kepala negaranya adalah Nabi Muhammad. Yang kedua ada wilayahnya, yaitu kota Madinah sebagai wilayah. Yang ketiga, Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya. Dan yang keempat adalah rakyat, yaitu orang Islam, Yahudi, dan penyembah berhala sebagai rakyatnya. Nah, fungsi Piagam Madinah adalah yang pertama, menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Yang kedua, Nabi Muhammad diakui sebagai hakim dan kepala negara. Yang ketiga, kebebasan rakyat terjamin. Yang keempat, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Dan yang kelima, menghentikan adat istiadat buruk bangsa Arab. Ada beberapa cara Rasulullah dalam mempertahankan wilayah negara dalam menjaga keamanan. Di antaranya adalah yang pertama, menggunakan taktik yang jitu yang ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Jadi di sini Nabi Muhammad membiasakan untuk melakukan musyawarah
Walaupun beliau sebagai pimpinan, beliau tetap melakukan musyawarah, bertanya kepada sahabat-sahabatnya dan umat muslim yang lainnya sebelum menentukan sebuah keputusan. Yang kedua, memberikan semangat atau motivasi jihad kepada syuhada. Yang ketiga, mengalahkan musuh dengan korban yang lebih sedikit. Kemudian yang keempat, menunjuk komandan pasukan yang gagah berani dan berwibawa. Dalam mempertahankan dan membela diri dari musuh-musuh Islam, Rasulullah menggunakan dasar yang sangat kuat, yaitu firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60 dan firman Allah surat Al-Hajj ayat 39. Nah, surat ini bisa kalian lihat di Al-Quran ya, atau kalian bisa lihat juga ada tertulis di buku paket sirah kalian halaman 36. Alhamdulillahirabbil alamin, telah habis materi dalam pelajaran 2 ini. Mudah-mudahan penjelasannya dapat kalian pahami. Jika belum jelas, silakan kalian mengulang kembali melihat video ini, atau kalian bisa baca-baca buku paket sirahnya ya, pelajaran 2. Nah, latihan, kuis, TTS yang ada di dalam buku paket silakan kalian kerjakan. Ya boleh, tapi tidak perlu dikirim lewat WA atau e-learning, tidak usah, nggak apa-apa. Silakan kalian kerjakan saja, kalian isi untuk menambah pemahaman kalian tentang materi. Nah, sebelum Bu Novi akhiri dengan salam, kita baca doa penutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Novi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.